Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti sehat kan? Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kita supaya kita terhindar dari segala macam penyakit dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini mendapatkan rahmat serta hidayah serta dapat dimudahkan dalam pemahaman materi yang diberikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi sekitar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, saya ada sedikit pengetahuan yang dimana pengetahuan itu mencakup dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mencakup kehidupan sehari-hari kita, yang dimana kebiasaan itu atau pengetahuan itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, dan permisalan itu mengacu pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja, adik-adik pasti tahu kan tentang AC, ya kan? Nah, ketika AC gitu dinyalakan, pada suhu ruangan tersebut itu akan menjadi dingin atau menjadi panas. Nah, otomatis akan menjadi dingin kan ketika AC itu dinyalakan. Nah, hal tersebut adanya terjadi pertukaran kalor atau penyerapan, perpindahan kalor atau energi antara AC dengan suhu ruangan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita pelajari pada siang hari ini. Maka pembelajaran kita pada siang hari ini adalah dalam materi termokimia. Apa? Termokimia. Termokimia. Nah, termokimia diambil dari dua kata. Yang pertama adalah termo, yang kedua ada kimia. Nah, termo sendiri yaitu panas atau disebut dengan kalor, dan kimia itu disebut dengan reaksi kimia. Nah, jadi pengertian termokimia itu apa? Jadi pengertian termokimia adalah apa? Nah, cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan kalor atau energi terhadap sistem atau lingkungan. Nah, terhadap sistem atau lingkungan. Nah, energi ini atau kalor itu dapat mengalami perubahan atau perpindahan dari suatu sistem menuju lingkungan. Nah, menuju suatu sistem atau lingkungan. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem? Nah, kita harus tahu nih, apa yang disebut dengan sistem. Nah, sistem yaitu segala sesuatu yang diteliti perubahan energinya. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang diteliti
perubahan energinya. Nah, segala sesuatu yang diteliti perubahan energinya. Nah, nih. Di sini cabang ilmu kimia tentang perpindahan kalor atau energi, dari suatu sistem atau lingkungan. Nah, sistem sendiri yaitu segala sesuatu yang diteliti perubahan energinya. Dan lingkungan sendiri adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, lingkungan yaitu segala sesuatu di luar sistem. Contoh. Nah, contoh kita memiliki namanya botol aqua. Mohon maaf, botol air mineral. Nah, berisikan air mineral di sini. Nah, yang dimaksud dengan sistem yaitu botol ini disebut dengan sistem. Nah, di luar ini itu disebut dengan lingkungan. Nah, jadi mudah kan? Jadi sistem adalah segala sesuatu yang diteliti perubahannya. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Contohnya air mineral nih, botol mineral. Nah, botol mineral di dalamnya memiliki air, di dalamnya terdapat air mineral. Nah, botol dan air mineral inilah yang disebut dengan sistem. Dan di luarnya tersebut yaitu lingkungan. Paham kan? Mudah? Nah, sangat mudah. Lanjut. Berdasarkan perpindahan energi atau kalor, interaksi yang terdapat dalam sistem dan lingkungan itu terbagi menjadi 3. Jadi berdasarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan itu terbagi menjadi 3 macam. Nah, apa saja? Pertama, sistem terbuka. Kedua, sistem tertutup. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, jadi ada 3. Yang pertama, ya ada 3 macam. Yang pertama adalah sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, ini macam-macam interaksi antara sistem dengan lingkungan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut akan kita pelajari setelah yang satu ini. Berdasarkan interaksi antara lingkungan dengan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan sistem terbuka itu? Sistem terbuka yaitu kemungkinan atau suatu hal yang memungkinkan terjadi perubahan kalor dan materi pada sistem dan lingkungan. Nah, jadi sistem terbuka yaitu kemungkinan atau suatu hal yang memungkinkan terjadi perubahan kalor dan materi pada sistem dan lingkungan. Yang kedua tadi ada sistem tertutup.
Nah, suatu hal, apa sih yang dimaksud dengan sistem tertutup? Yaitu suatu hal yang memungkinkan terjadi perubahan, perubahan atau perpindahan, perpindahan atau pertukaran, sama saja, pertukaran kalor, terjadi perubahan atau pertukaran kalor pada sistem atau lingkungan dan tidak terjadi pertukaran materi. Nah, di sini perbedaannya, ketika sistem terbuka, yaitu ada perubahan atau pertukaran kalor dan materi pada suatu sistem dan lingkungan. Akan tetapi ketika pada suatu keadaan yang tertutup, yaitu kemungkinan terjadi perubahan atau pertukaran kalor pada sistem atau lingkungan dan tidak terjadi pertukaran materi. Nah, jadi di sini keduanya terjadi nih, antara kalor dengan materi. Tapi ketika tertutup hanya kalor saja yang mengalami pertukaran. Dan yang ketiga, ada sistem terisolasi atau tersekat. Nah, terisolasi atau tersekat. Apa pengertian dari sistem terisolasi atau tersekat? Yaitu tidak, di sini ada tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi pada sistem dan lingkungan. Nah, di sini perbedaannya. Pada sistem terisolasi, yaitu tidak, di sini patokannya, tidak memungkinkan terjadinya perubahan kalor dan materi. Jadi ketika terbuka itu terjadi kalor dan materi. Ketika sistem tertutup, yaitu hanya kalor saja, materi tidak ada perubahan, tidak terjadi pertukaran. Dan pada sistem terisolasi, yaitu tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak terjadinya pertukaran antara kalor dengan materi pada sistem dan lingkungan. Mudah kan pengertiannya? Keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terjadi pada suatu sistem itu disebut dengan entalpi. Disebut dengan entalpi. Nah, sekali lagi, seluruh energi dalam bentuk kalor yang terdapat pada suatu sistem disebut dengan entalpi. Besarnya entalpi itu tidak dapat kita tentukan. Lalu yang kita tentukan apa? Yaitu perubahan entalpi, antara kenaikan entalpi atau penurunan entalpi, atau sering disebut dengan entalpi plus dan entalpi min. Nah, kapan suatu entalpi dikatakan positif dan kapan suatu entalpi dikatakan negatif. Nah, pada perhitungan ini kita menggunakan rumus, yaitu entalpi sendiri yaitu dari produk dikurangi dengan reaktan. Nah,
Entalpi di sini dengan rumus yaitu produk dikurangi dengan reaktan. Nah, entalpi yaitu dengan rumus produk dikurangi dengan reaktan. Kapan suatu entalpi dikatakan positif dengan kapan entalpi dikatakan negatif? Itu dapat dibedakan menjadi dua, antara positif dengan negatif. Pertama, yaitu reaksi eksoterm. Nah, apa yang disebut dengan reaksi eksoterm? Nah, diambil dari kata exo. Nah, exo itu berarti apa? Keluar. Exo, keluar atau mengeluarkan suatu kalor, keluar gitu. Maksudnya di sini apa? Di sini suatu sistem yaitu mengeluarkan elektron. Mengeluarkan atau melepas, melepas kalor. Nah, sekali lagi melepas kalor, bukan melepas elektron ya, mohon maaf. Reaksi exo itu keluar, yaitu suatu sistem mengeluarkan atau melepas suatu kalor dari sistem yang menuju ke lingkungan, yaitu di sini ada sistem cis, kita sebut dengan cis. Nah, link yaitu tadi segala sesuatu di luar sistem. Nah, jadi di luar sini adalah lingkungan. Jadi cis ini mengeluarkan kalor. Cis ini mengeluarkan kalor kepada siapa? Kepada lingkungan. Nah, jadi dia mengeluarkan kalor. Otomatis ketika sistem ini mengeluarkan kalor itu kan panas, ya kan? Ketika mengeluarkan kalor, maka suhu di lingkungan menjadi apa? Otomatis menjadi panas. Suhunya menjadi naik. Nah, jadi lingkungannya di sini apa? Menjadi naik. Nah, menjadi positif. Menjadi naik, ya kan? Positif, bertambah. Nah, otomatis entalpinya di sini apa? Negatif. Berarti entalpi negatif ini apa? Yaitu pada terjadi reaksi eksoterm ketika sistem mengeluarkan suatu kalor. Nah, diagramnya di sini yaitu di sini ketika di sini reaktan, di sini produk mengalami penurunan minus. Jadi di sini entalpinya min. Ketika turun, jadi kalor di dalam sistem ini keluar menuju ke lingkungan gitu. Terus selanjutnya ada namanya ini satu, dan yang kedua ada reaksi endoterm. Endoterm. Nah, endoterm ini diambil dari kata endo. Endo itu masuk. Ya, masuk. Jadi sistem menyerap kalor. Sistem menyerap kalor. Logikanya berarti dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, logikanya jadi dari cis di sini masuk kalor, dari cis ini menyerap kalor. Nah, jadi ketika link ini memberikan suatu kalor, otomatis keadaan suhu ruangan menjadi apa? Menjadi dingin, ya kan? Menjadi dingin, menjadi berkurang. Otomatis ketika berkurang dia di sini negatif. Ketika suhunya minus, otomatis kan menjadi dingin, ya kan? Menjadi beku, dingin gitu kan. Nah, ketika linknya itu, lingkungannya itu menjadi dingin, otomatis entalpinya di sini, sistemnya di sini adalah menjadi plus. Jadi plus.
Maka reaksi eksoterm ini disebut keadaan yang dimana entalpinya itu plus, positif. Nah, dalam suatu diagram, nah di sini produk, mohon maaf, di sini reaktan, di sini produk. Nah, itu mengalami kenaikan positif. Nah, positif. Jadi di sini entalpinya plus. Seperti itu. Ini seperti ini logikanya. Mudah saja ketika mengatakan eksoterm itu ketika apa, endoterm itu ketika apa. Nah, ketika eksoterm di sini minus. Ya kan? Di sini minus. Maka ketika kita berpikiran yang suatu hal-hal yang negatif. Jadi ketika kita memikirkan suatu hal yang negatif, otomatis itu hal-hal yang tidak baik, otomatis menjerumusnya kepada setan, ke bawah, gitu kan, turun. Ini hal-hal yang jelek itu turun, jadi iman kita turun, gitu kan. Ketika kita berpikir hal-hal yang negatif, maka iman kita turun. Tapi ketika kita berpikir dengan hal-hal yang positif, nah maka iman kita naik. Nah, itu permisalannya. Nah, ketika iman kita turun, maka di sini hal-hal yang negatif, yaitu eksoterm. Nah, ketika iman kita naik, otomatis kan kita memikirkan hal yang positif. Nah, di sini positif. Nah, disebut dengan reaksi endoterm. Gampang kan menghafalkannya? Logikanya seperti itu. Nah, pertama, letakkan koin pada piring yang telah disiapkan. Kemudian, tuangkan minuman berwarna sampai permukaan koin tertutup air semuanya. Lalu, bagaimana cara mengambil koin tanpa menyentuh air sedikit pun? Baiklah, caranya adalah dengan meletakkan lilin pada bagian tengah piring, kemudian nyalakan api, dan terakhir tutup lilin menggunakan gelas. Lihat reaksi yang terjadi, dan kita bisa dengan mudah mengambil koin tanpa menyentuh air sedikit pun. Reaksi yang terjadi pada percobaan pertama adalah reaksi endoterm. Mengapa demikian? Karena reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Air yang berada pada lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas karena lilin yang ada di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen, sehingga api dari lilin akan mati dan akan menyerap air dari lingkungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran termokimia. Untuk selanjutnya akan banyak sekali materi-materi yang mencakup dengan pelajaran kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.